apapun. Jadi tak ngebesar berarti. Fadakhaltu al-masjid, kemudian saya masuk ke tempat sholat atau masjid. Fa'idzan bisaksa ini kaidah ini, ketika masuk ke masjid ketemu dua orang yang sedang duduk mustaqbilayil qiblat dan sedang menghadap kiblat. Fasallamtu alaihima fama ajabani fasallamtu saniyatan wa salisatan fal asma al-jawab. Lalu saya uluk salam kepada keduanya, maka tidak menjawab salamku. Lalu salam saya ulang kedua kalinya dan ketiga kalinya, dan saya tak mendengarkan jawaban. Fakultu nasyattu uma billahi illa radatu ma'alaya sama. Sungguh-sungguh saya berharap kepada kalian berdua demi Allah, berharap menjawab salam saya. Jadi kesungguhan salam sampai diulang 3 kali itu betul-betul berharap mendapat jawaban. Ternyata la asma harus jawab. Nah, mendengarnya satu harapan jawaban salam, bereaksi sang sak farofa'a syakru ra'sahu min marqa'atihi fanadhara ilayya. Kemudian sang sak itu mengangkat kepalanya min marqa'atihi, dari pakaian usangnya, lalu melihat kepada saya. Mungkin posisinya seakan-akan menghadap ke pakaian usangnya, bagian lamanya. Lalu saat diminta satu kuma, dia berpaling kepada saya, disebut dengan rofa'as sabu arok sabu. Fanadhara ilayya waqala, dan mengatakan, ya benar khawif ad-dunya qalilun wa ma baqiya minal qalil illa qalil fakhudh minal qalil al-kathir. Hei Abdullah bin Khawif, dunia itu sedikit, wa ma baqiya minal qalil illa qalil, dan tidak akan tersisa dari barang sedikit kecuali sedikit pula. Fakhud minal qalil al-kathir, kalau kamu mampu, ambillah dari yang sedikit itu yang banyak. Yang barangnya sedikit, suruh ambil yang banyak. Lalu dilanjutkan, ya benar khawfi ma'aqalla syulaka hatta tatafarraga ila liqa'ina. Kamu tidak ada pekerjaan tak sampai kober mau menemui saya. Hidup nganggur. Qala, lalu dilanjutkan, dikomentari oleh Abdullah bin Khawfi, fa'akhoda bikulliyah. Jadi kata-katanya menusuk hati, ada yang mengena kepada keseluruhanku. Fa'akhoda bikulliyah. Summa toto aroksahu fil makan, kemudian dia menundukkan kepala di tempat. Akhirnya fabaki itu indahuma hatta sholainat zuhur. Kemudian saya berusaha tetap tinggal di sisinya sampai sholat zuhur serta asar. Fadhahaba cumi, herannya katanya, mungkin tambah kata, herannya lapar dan kehausanku serta anaki kepayahanku menghilang. Padahal masuk masjid dalam keadaan lapar dan kehausan.
Falamma kana waktul asri qultu, setelah masuk waktunya asar saya matur, ini berilah mau'izah kepadaku. Farofa'a ra'sahu ilayya, kemudian dia mengangkat kepalanya dan melihat ke arahku. Waqalah, dan mengatakan, ya bena Khafif, nahnu ashabul masyaqi. Wahai Ibnul Khafif, kita ini adalah ashabul masyaqi, orang-orang yang punya musibah. Laisa lana lisanul indoh, kami tidak memiliki bahasa pitutur. Cukup sibuk dengan musibah, tidak bisa nuturin orang. Fabaqaitu indahuma salasat ayamin, tak dapat mau'izah, justru sebut tak bisa memberi mau'izah karena ashabul masaib. Maka Ibnu Khafif tadi tetap tinggal di sisinya selama 3 hari. 3 hari ini la akulu la asyrabu la anam, tanpa makan, tanpa minum, serta tanpa tidur. Tidak makan dan minum, tidak tidur 3 hari. Padahal baru masuk ke masjid itu sudah lapar dan haus. Yang demikian wala ra'aituhu ma akilan, wala ra'aituhu ma akala syai'an, dan juga saya tidak melihat keduanya itu makan sesuatu atau meminum, wala syaraba, dan meminum, tidak, sama keadaannya. Falamma kana al-yawmus tsalis, ketika hari yang ketiga datang, qultu fi sirri, dalam hatiku berkata, ahli fuhuma ayyaizoni la'alli an antafi'a bi izotihima. Barangkali sebaiknya saya pakai sumpah gitu. Karena yang pertama sudah minta mau'izah, tidak didengar karena bukan, tak punya lisanul mau'izah, lisanul mau'izah. Andai disumpah gimana ya? Ahli gua ya. Cuma dalam hati untuk minta mau'izah, barangkali saya bisa mengambil manfaat dari mau'izahnya. Baru dalam hati, lalu sang syak itu bereaksi, farofa'a syak ra'sahu wa qala, lalu mengangkat kepala lagi dan mengatakan kepada saya, ya bena Khafif, alaika bisuhbati may yudzakiruka allaha ru'yatuhu wa taqa'u haibatuhu ala qalbika. Wahai Ibnu Khafif, kamu harus selalu bersama orang yang melihat orang itu melihat orang itu mampu mengingatkanmu kepada Allah. Wa taqa'u haibatu, dan dengan melihat orang itu takut kepada Allah terjadi di dalam hatimu. Taqa'u haibatu ala qalbika. Ya'izuka bilisani fi'lihi, yang memberi pitutur dari orang tersebut adalah perbuatannya. Wala ya'izuka bilisani qaulihi, dan tidak memberikan pitutur ucapannya. Lalu dari sini wassalam, ditutup. Semoga kamu selamat. Kum anna, pergilah, tinggalkan kami. Fahadhi darajatul muraqabin, yang sudah disebutkan panjang ini adalah derajat-derajatnya muraqabin, orang-orang yang muraqabah. Alladzina ghalaba ala qulubihim al-ijlal wa ta'zim, di mana rasa mengagungkan Allah atau mengagungkan Allah dan membesarkan Allah itu mengisi hati mereka, menang atau ya isi hati mereka.
falam yabqafihim, lalu diperjelas lanjut kofihim mutasaon dewairi talik, dalam hati mereka itu tak ada celah untuk selain ijlal dan ta'zimillah. Arti takut minal qalil al-katsir itu maksudnya Sholat kok. Supaya berpikir, Maksudnya pemahamannya supaya berpikir. ambillah dari barang yang sedikit ini barang yang banyak. Barang yang banyak berarti akhirat kan? Di sholat mungkin. Iya, dunia itu sedikit bil idhafa ilal akhirah. Artinya dunia itu sedikit dibandingkan akhirat. Manfaatkan waktu yang sedikit Untuk waktu yang luas dan tak terbatas. yang tak terbatas. Wa ma baqiya minal qalil illa qalil. Kalau sedikit itu ya pasti sedikit, tak bisa diperbanyak kan. Kalau yang banyak akhirat. Berat menaik ke dunia itu, artinya mengambil dari sesuatu yang sedikit itu apa? Melihat sesosok orang yang merokobah. Nah, di seseorang yang merokobah itu ada sesuatu yang besar, sesuatu yang baik. Dibuktikan apa? Dengan kelanjutan yang seterusnya itu, mereka bisubbat iman. Kamu itu bersama dengan seseorang yang ketika dilihat itu mampu mengingatkanmu kepada Tuhan. Kan awalnya gini, ad-dunya qalil kan begitu kan. Nah, maka itulah tidak lo ke apa? Qalil itu dunia, akhirat itu banyak bukan di sana. Tapi melihat qalil, melihat sesosok orang yang muraqabah itu bukan sesuatu yang sedikit. Tapi ketika dilihat secara seksama itu penuh dengan sesuatu yang besar. Saya melihat jenengan Untuk baik, besar, agung, saya melihat jenengan orang yang muraqabah. Nah, ketika saya melihat Anda itu kan sesuatu yang sangat singkat dan sedikit. Nah, ketika melihat secara seksama itu akan menemukan sesuatu yang besar di dalam diri jenengan. tidak ada yang tak syaratnya. Ada. Cuma itu. Takdir. Ai fi yabna khafif ad-dunya qalil ai fi nafsiha Nafsiha bil idhofatiyah dal akhir. ilal akhirah. Bukan di akhirahnya. Melihat sesosok orang yang muraqabah itu. Kurang semangat. Langan ini pesannya orang yang muraqabah ini. Bukan pesannya Abu Abdillah itu, lihatlah orang yang Iya. muraqabah. Pesannya orang muraqabah itu lihatlah seseorang yang muraqabah itu. Yang mana di situ ada sesuatu yang besar. Berarti lihatlah saya. Iya, lihatlah saya. Ada yang boleh. Karena Ada cenderung antara dunia dan akhirat. seumpama Yang qalil akhirat, walal akhiratu khairun wa karim. seumpama redaksinya jangan ngambil yang kecil, ambillah yang besar. Seumpama. Karena iya, seumpama. Kalau dipahami yang begini, kecil, Pak. ambillah yang besar. Qalilnya itu dalam sisi apanya, kafirnya dalam sisi apanya. Kalau dipahami Iya. Qalil itu sesuatu ya. Qalil itu mengarah kepada melihat itu. Melihat itu sesuatu yang sedikit sebenarnya. Kasihnya di mana? Sesuatu yang ada di dalam muraqabah, sesuatu muraqabah itu ada sesuatu yang besar. Kenapa? Dia mampu menumbuhkan ingat kepada Tuhan. Itu sudah otomatis itu, kalau akhirat sudah otomatis. Hewan boleh. Tapi ini kan gambaran dunia ya. Dan dunia itu sedikit. Isyaratnya yang jelas versinya musuh. Oke, cara kita memahami itu sedikitnya dalam sisi apa? Terus Dunia. kafirnya dalam sisi Dunia. apa? Udah kalau pemahaman Pak Hasan itu udah Pak. Pada diri
Ar-Raqib itu ada sedikit apa ya sedikit itu? Jenis berarti ini nggak salah dulu ya, itu sama ini. Jangan kalau pasal itu kan masalah dunia ya. Lo fati ilal akhirah. Iya, nafsu dunia itu. Nafsu dunia. Kan al-kafir Sampai Adanya itu ke dunia. Iya. Nafsu dunia. Mungkin sama dengan judulnya film Dono itu, Dono Kasino. Kesempatan di dalam kesempitan. Itu mungkin judulnya film Dono. Memanfaatkan kesempatan di dalam kesempitan. Ya. Mungkin seperti itu mungkin. Mudah tak mau kanan kiri. Kanan kiri oke, ada juga. Memanfaatkan kesempitan di dalam kesempitan. Kesempatan di dalam kesempatan di dalam kesempitan. Mungkin bisa dipahami kesempitan itu dunia. Iya. Kesempatan untuk merokok. Nah, Dono begitu berarti. enggak tahu. Judulnya seperti itu. Kayaknya Kalau pemahaman Pak Asad menurut yang saya tangkap lebih sempit. Justru kalau kita mengarah ke sedikit ke akhirat, ngapain kita bahas akhirat? Itu sudah otomatis. Makanya melihat maksudnya al-qoli itu adalah melihat kepada muraqabah. Kasihnya di mana? Di dalam seseorang yang muraqabah. Nah, ini kasihnya. Ini cuma kita memahami itu. Nah, kaitannya sama Muraqabah itu di mana? Ini kan hanya gambaran dunia. Tidak begini saja. Kalau sarannya jelas. Nggak ada salahnya. Doa ada. Tadi itu coba Apa? baca lagi. Lagi. Pak Asad juga pengen. Coba. Saya ini loh. Si coba lagi baca lagi. Itu bukan salahnya Kolil Kasir, bukan. Itu salahnya baca Kolil lagi. ya. Baca lagi. Kolil Kasir. Yabna khafif ad-dunya qalilun ay fi nafsiha Nah, bil idafah nafsinya nafsi itu dia kan. Ini dunia. Ya terus tadi apa? Buat kasir. Nggak ada. Kalau saya nggak ada. bil idafah ila al-akhirah. Nah, Ya, saya kira otomatis. dengan akhirnya itu. Kan ad-dunya qalil, berarti dunia itu kan disifati sedikit. Akhirah. Iya. Walal akhiratu khairun. Kebalikannya atau muqabilnya dunia ya gak ada lagi ya akhirat kan gitu. Iya, Kalau kita bahas akhirat itu sudah otomatis karena kita sifatnya itu ada di dunia dan dunia itu ada yang istilah muraqabah. Berarti ini yang gak otomatis ini ya. Enggak. Tuh. Di dalam pemahaman jenengan ini saja. Kita tahu dulu yang mana nanti yang banyak yaitu yang itu. Karena dasarnya jelas. Enggak harus begitu. Dasarnya Poli. Dari sisi pemahaman. pemahamannya. Walaupun yang paham banyak seperti itu, kalau keliru. Ya enggak. Bukan maksud saya itu yang sesuai dengan Insya Allah mayoritas seperti itu. iya, sesuai dengan ini, jangan kemana-mana. Cuma betul. Sebab kalau dipahami cuma di muraqabah terlalu sempit. Betul. Nanti kalau Bahkan yang bisa. muraqabah, Justru di muraqabah itu loh sesuatu yang besar. Kenapa? Karena secara otomatis menuju kepada akhirat. Tanpa menjelaskan akhirat, muraqabah itu menuju kepada akhirat. Hasilnya jelas. Itu keterangannya itu kan begini ya, kalau ada yang memahami. Pak Malik, dunia itu kan kalau dinilai kan sedikit karena nah, tapi setelah dunia dikelola dengan benar, maksudnya itu bisa disuruh ambil yang besar. Maksudnya di mana? Ini benar-benar umpamanya kita itu punya harta, apalagi ini kan sedikit kalau kita misalnya punya uang 100 ya. Terus kita habiskan dunia 100 nggak ada urusannya ke yang besar, mungkin begitu. Kan itu kan dunia kan gitu, dunia itu sedikit kecil lah, cuma suruh ambil yang besar. Ya, Caranya caranya bagi orang. bagi orang. Sedekah. begitu sama mungkin begitu. Nah ini Dan kan ini tanpa nilai akhirat tidak kan itu. enggak, cuma kan suruh ambil jalan dunia itu kecil, cuma suruh ambil yang besar, suruh malah yang sederhana. Ya mungkin cara ngelolanya semacam itu, ya. Saya nggak setujunya disuruh ambil yang Yang
Banyak itu alias besar, Pak. Nah, terus untuk menolak ambil yang besar itu di mana? Kan memang orientasinya akhirat kan dunia kan. Kan nggak mungkin kita langsung ke akhirat. Orientasinya harus dunia. Pak, dunia digambarkan sedikit. Nah, supaya ambil yang besar, ya mungkin ke sana itu arahnya. Tapi kelolanya ambil yang benar. Dunianya itu maksudnya kepada Allah mungkin ini ayo kita Tidak boleh kayak ambil. Iya. Mungkin tidak juga. Cocok. Baru kan Ya. jasmani. Tapi kalau orang sedikit cuma ada, ya itu tadi umpamanya kita punya hasil 100.000, kita habiskan dunia 100.000 nggak ada urusannya dengan akhirat. Kembali Ya, bakso kecil. lagi. Iya. Dawat. Akhirnya di WC baca. Nah, mungkin kita ibadahnya lebih banyak, walaupun di dunia, kan memang dunia ini orientasinya ke akhirat. Ya kalau di dunia kita orientasinya cuma itu saja, ya kecil memang. Mungkin begitu monggo. Jadi kata pokoknya kata jangan diambilkan, jangan diartikan ambil, tapi kelola atau gunakan. Mungkin orang lanjut karena Pak. Diankan ambil sulit dimengerti. Iya, Ah, mungkin iya. simpelnya begitulah mungkin. Supaya menjadi abadi gimana kan gitu. Yang bisa diterima dengan Iya. akal gitu. Contohnya overloading sedikit. Nah, Tapi bertahun oleh Khairatullah. lah mungkin Dapat itu lah. lebih yang Nah, lebih kita sedikit. ambil sebesar Antara besarnya. kualitas dan kuantitas. Secara kuantitas sedikit, tapi kualitasnya lebih. Nah, berbeda dari kecil tapi nilainya besar. Masuk. Rasa menerima. Ad-darajatus tsaniyah, derajat kedua daripada muraqabah adalah muraqabatul wari'in min ashabil yamin. Muraqabahnya para ahli wirai yang tergolong dalam ashabul yamin. Orang yang hanya punya tangan kanan. Iya mancing. Wahum qaumun ghalaba yaqinu ittila'illah ala zahirihim wa batinihim wa ala qulubihim. Wari'in lalu min ashabil yamin itu adalah kaum orang banyak ghalaba yaqinu ittila'illah yang yakin Allah Ta'ala melihat pada diri mereka, pada batin mereka serta pada hati mereka itu ghalaba, mengalahkan mereka. Dominan. Walakin lam tudishhishu mulahadhatul jalali bal baqiyat qulubuhum ala haddil iktidali. Tetapi mereka tak dibingungkan oleh melihat keagungan Allah. Bal baqiyat qulubuhum ala haddil iktidal. Tetapi hati mereka itu tetap selalu di haddil iktidal. Jadi standar saja sikap mereka, bukan haddil iktidal. Maksudnya kalau disapa ya semabur, standar ini. Ada dua beri sebulan dapat ada sama standar. Itu ke sopai ke rojo bersalah. Jangan orang sadar. Anak interestnya direct. Arahnya beda. Yang itu sudah tadi itu. Yang sekarang ini mereka itu tetap tangguh, tidak berubah. Tetapi mutasiatan litalafuki masih kober untuk memperhatikan ahwal wal amal. Ya amalnya ada, ahwalnya ada.
Ini luar biasa. Innaha ma'amu marasatil amal la taslu anil muraqabah. Hati mereka bersama terus menerus amal atau mumarasah, berciri khas amal, kulino amal. Canda kulino. Jadi tak ada yang lain. Itu dia tidak sunyi, tidak alfa dari muraqabah, tetap muraqabah. Yang tadi akibat muraqabahnya salam 3 kali tak terdengar. Ini muraqabahnya beda ya. Kalau yang derajat saniyah ini kan merasa atau meyakin dilihat Allah kan ini. Kalau yang tadi itu kan enggak. Sehingga dari situ berarti derajat kedua ini levelnya derajatnya di bawah yang pertama. Ya. Kalau yang pertama itu hatinya selalu melihat Allah. Wala ba'ala kullu Mana di atasnya? Sama ya. yang udah di bawahnya. Kalau yang pertama itu kan siddiqin, Pak. Muraqabatus siddiqin. Yang jelas ciri khasnya 3 hari tanpa makan pun masih sehat. Muraqabatul muqarrabin. Siddiqin. Yang ini makan 3 kali. Sehari makan 3 kali. Bagi 3 hari tidak makan. 3 kali makan seharinya. Iya. Dan yang pertama itu kan bagi ghalaba ala qulubihim al-ijlalu wa ta'zimu. Jadi hati mereka itu selalu penuh untuk mengagungkan Allah. Berarti selalu melihat Allah kan ketika yang merokok. Nikah kan enggak merasa dilihat oleh Allah. Itu kan? Yakinul intilah. Sifat masih kedua, misi pertama. Pada sifat. Kini sifat pertama, Pak. Muqarrabin pertama. Setiaqin. Beda orang nambahan. Begini. Angkur. Kiai nambahnya korek. Kiai makin bolong. Beda generasi jangan Lagi tambah di krisis. Krisis saja. Benar seperti itu. Mereka itu tetap standar seperti biasa. Namun ghalaba alaihimul haya minallahi ta'ala. Mereka itu hanya dikuasai oleh sifat malu dari Allah. Sehingga yang dilakukan fala yuqimuna wala yajumuna illa ba'da tatabbut bihi. Mereka tidak berinisiatif melakukan sesuatu, bahkan tidak melakukan sesuatu kecuali setelah at-tatabbut. Kemana ini kata sahabat? Merti-merti tetap. Ya tentu analog ilmiahnya lalu ketemu hukumnya dilakukan kan ini kata sahabat. Saya kira pelan-pelan ini. Iya. Aktaan ini pada aktaan ini. Karena boleh tidak dipaham maksudnya setelah dia memantapkan memantapkan keyakinan ada cek mantap baru tadi. Mantap dalam kebenarannya. Mantap dalam kebenaran. Dimantapkan dari sisi kaifiyah, dari sisi alasan kan itu. Iya. Itu Karena makna kayak apa? nah, merti ketetapan. Tadi Mencari kepastian kata-kata. alon-alon. Dari kata Iya. dan tasawuf. Baru dihajukan karena nantinya ada pertanyaan 3 pertanyaan tadi ya. Lima kaifah 5 itu tasabut. Tak romoro ngamal. Ini namanya itu untuk apa? Untuk Kalau itu siapapun bisa. Moro-moro. Tidak sewenang-wenang bertindak. orang tahajud, moro tahajud. Ampun benih
mantap. Ini mantap. Dalam memantap. Mantap dalam kebenarannya. Lawan pas jelas. Tak susu. Perlawanan kan ada lambat. Lambat berarti ketinggalan. Iya, apa perlawanan? Setelah mempertimbangkan, memandang lalu menetapkan. Di bahasa pengadilan, setelah menimbang. Wayamtani'una an kulli ma yuftihu an kulli ma yaftabihuna bihi bil qiyamati. Dan mereka terhalang atau tidak mau melakukan segala sesuatu yang bila dilakukan akan mengungkap aibnya nanti di kiamat. Oleh-oleh itu terungkap aibnya. Fa innahum yarawnallaha fid dunya muttali'an 'alaihi fala yahtajuna ila intizaril qiyamah. Karena mereka pada derajat kedua ini melihat Allah di dunia ini sebagai zat yang melihat kepada mereka. Karena merasa dilihat Allah, la yahtajuna ila intizaril qiyamah. Mereka dia tidak menunggu hari kiamat. Ikhtilafat darajat ini kamu bisa tahu selisihnya dua derajat ini diketahui bil musyahadat dengan musyahadat, melihat, membuktikan. Fa'innaka berikutnya fa'innaka fi khalwatika qata ta'ato a'malan wa yahduruka sobiyun au imra'atun fata'lamu annahu muttali'un alaika fatastahi minhu fatuhsinu julusaka wa tura'i ahwalaka. Sesungguhnya kamu dalam keadaan sendiri, kota ta'ato dalam keadaan melakukan amal, bayang turukan lalu kemudian ada anak kecil datang atau perempuan datang. Kok perempuan yang diambil? Nah, dia sekali lagi. Karena sekarang mereka laki. Karena tadi punya kaminya Jadi karena ada yang datang, sobi maupun perempuan, akhirnya kamu bereaksi. Ta'lamu annahu muttali'un alaika. Kamu reaksinya dalam hatimu, mereka berdua yang datang itu melihat kamu. Lalu reaksinya fatastahi minhu, kamu malu kepada dua orang tadi. Karena rasa malu ini fatuhsinu julusa, kamu membenarkan dudukmu dan menjaga sikapmu. Sepak aja. Ini dilakukan membenarkan duduk, menjaga sikap karena malu tadi. La'an ijlalin wala ta'limin bal an hayatin. Bukan karena mengagungkan anak kecil kan, bal an hayatin, tetapi karena malu bila sesuatu yang tidak pantas terlihat oleh dua orang. Wala ijlal takdim di pertama itu. Padahal sobi dan imro'ah ini baru dapat melihatnya kalau dia datang kepadamu. Bagaimana yang selalu melihatmu? Itu nggak berubah dulu, nggak berubah sama sekali. Fa inna musyahadatahu wa ikanat la tudhisuka wa la tastagrikuka fa innaha tuhayyidul haya minka. Sesungguhnya penglihatan sobi dan mar'ah tadi sekalipun tidak membuat kamu bingung, gelagapan, karena
karena hanya sekedar duduk kan. Wala tastagriquka, juga tidak menenggelamkanmu dalam kebingungan. Sesungguhnya penglihatan mereka itu mampu membangkitkan rasa malu darimu, lalu kamu membenarkan duduk dan menjaga sikap. Itu pertama. Ini umumnya orang seperti itu perasaannya, artinya karakter. Sekarang meningkat. Qad yadkhulu alaika malikun. Kemudian terkadang bisa jadi yang masuk kepadamu itu raja, presiden, minal muluk, au kabirun minal akabir, atau tokoh besar. Fayastagriquka ta'zim, maka mengagungkan kepada yang datang tadi menghabiskan kamu, artinya menenggelamkanmu. Artinya tenggelam, hatta tatruka kullama anta fihi syulan bihi, sampai kamu itu tinggalkan apa yang sedang kamu lakukan atau yang kamu butuhkan pada saat itu juga, karena sibuk untuk mengagungkan Malik atau Kabir tadi. Lahayaan minhu, bukan karena malu. Fahakadha tahtalifu maratibul ubad fi muraqabatillahi ta'ala. Seperti inilah perbedaannya dalam muraqabatullah terkait maratibul ubad, derajat-derajatnya ahli ibadah. Hadhihi darajati. Kalau yang Malik ini berarti kan yang pertama. Yang Malik ini yang sebelah sampean itu, Pak. yang Malik itu muqarrabin ila siddiqin muqarrabin. Kalau yang Sobi itu berarti yang wali'i. Kalau yang muqarrabin itu kan muraqabah kepada Allah kan, yang dilihat Allah, hati mereka selalu melihat Allah. Kemudian yang kedua ini kan merasa dilihat oleh Allah, Allah yang melihat kepada. Ini kan gambaran ikhtilaf. Jadi bedanya yang satu karena hayat, yang satu karena takdir. Itu gambaran ke manusia. Kalau yang awal itu falam dia pokok fihi muttasaul li dzalika. Jadi hati mereka itu memang penuh untuk ijal takdim kepada Allah. Bukan kata kan enggak stabil lah. Yang kedua ideal. Kalau yang pertama kan 100% hati mereka itu hanya melihat kepada Allah. Darajat. Fayahtaju ayyuraki bajamnya harakati wa sakanati wa khatarati wa lahalati. Barang siapa menjadi anggota kelas ini, ada dalam derajat ini yang kedua, maka dia membutuhkan ayyuraki, muraqabah semua gerak-geriknya, semua diamnya, semua khotorotnya, bahkan lahadzotihi, dari kata lahdzotun ya, lahadzotihi, setiap waktu yang dihabiskan sekecil apapun, Mengawasi. Ya. dia Mengawasi segalanya. waspadai, awasi gerak-gerik serta kerentak hati serta waktu-waktu sekecil apapun waktu. Jami'a ikhtiyaratihi, semua yang dikehendaki, semua yang jadi pilihan,
itu harus muraqabah. Kemudian wafiha di metodenya walahu fiha nazarani. Pertama nadrun qoblal amal wa nadrun fil amal. Baginya ada dua pandangan, dua nazar. Pertama nazrun qoblal amal, pandangan sebelum amal. Yang kedua sesudah amal. Amma qoblal amal, adapun nazar yang sebelum amal, falyanzur annama zahara lahu wa taharraka bi fi'lihi khatiruhu ahwa lillahi khosotan aw huwa fi hawa nafsi wa mutaba'ati syaitan. Nazar, pandangan sebelum amal, renungan sebelum beramal. Maka renungkanlah atau pandanglah annama zahara lahu, sesungguhnya apa yang timbul baginya atau yang nampak baginya, wa taharraka, dan bergerak, dan dia bergerak melakukannya, dan bergerak karena melakukannya hatinya, khotiruhu, hatinya bergerak. Ahwalillah, adakah sesuatu tersebut lillahi khosotan, huwa fi hawa nafsi, atau sesuatu tersebut adalah hawa nafsi, bahkan wa mutaba'ati syaitan. Nah, kalau ini yang jadi nazar, maka dipastikan fayataqab tawaqqafu fihi wa yatatabbatu, maka dia akan tawakuf, tidak langsung melakukan, mesti ada jeda waktu ya, tawakuf, diam sejenak. Wa yatasabbatu, cari pertimbangan dan cari dasar. Lalu hasilnya hatta yang kasih falahu dzalik bi nuril haqqi, sehingga terungkap kebenarannya sesuatu tadi karena nuril haqqi, nur Allah al-haq, atau nurnya kebenaran. Jadi ketika ibadah di situ ada anak kecil, muncul malu. Malu ini ketika itu hawa nafsu ataukah itu karena mengikuti setan?